Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat memperdalam Ekaristi sebagai misteri iman kita. Sesudah imam mengucapkan kata-kata institusi, yaitu saat mengucapkan terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Dilanjutkan dengan kata-kata, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Lalu habis itu imam biasanya berlutut, kita semua juga menunduk hormat. Kemudian imam atau diakon akan mengucapkan atau menyanyikan, marilah menyatakan misteri iman kita, atau yang paralel yang lain, ada 6 pilihan dalam aklamasi anamnesis. Marilah menyatakan misteri iman kita, biasanya begitu ya. Lalu kita nyanyi, wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Nyanyian ini atau pernyataan misteri iman ini menunjuk pada peristiwa pengenangan Tuhan Yesus yang menyerahkan hidupnya, yang ia sabdakan waktu perjamuan malam terakhir mengenai tubuhnya yang diserahkan dan darahnya yang akan ditumpahkan, yang kemudian terjadi pada peristiwa salib waktu Yesus Tuhan kita menderita dan wafat di salib. Tetapi dalam perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus telah menjelaskan kepada para murid bahwa peristiwa yang akan terjadi, yaitu peristiwa salib, itu sebenarnya adalah peristiwa pemberian hidup Yesus untuk dunia, untuk manusia, untuk kita. Yang diberikan bukan uang, tenaga, pikiran, rencana, program, enggak. Yang diberikan adalah hidupnya. Dengan mengatakan inilah tubuhku yang diserahkan bagimu atau darah yang ditumpahkan bagimu, itu adalah hidup Tuhan sendiri yang diberikan kepada kita. Tapi itu bukan peristiwa abstrak, itu adalah realitas dan sejarah yang benar-benar terjadi 2000 tahun yang lalu di atas gunung Golgota ketika Yesus disalibkan. Tetapi menarik sekali bahwa sebelum dia itu menyerahkan hidupnya hingga kematiannya itu, Tuhan menggunakan simbol sakramental roti ketika berkata, inilah tubuhku, terimalah dan makanlah. Ketika dia mau menunjukkan mengenai kematiannya sehingga darahnya ditumpahkan, Tuhan Yesus mengambil simbol anggur, simbol sakramental, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu. Untuk apa? Bagi semua orang, untuk atau demi pengampunan dosa. Dengan demikian, ketika kita menerima tubuh Kristus dalam rupa roti atau darah Kristus dalam rupa anggur, atau menerima salah satunya karena dua-duanya menunjuk hal yang sama, yaitu hidup dan diri Tuhan Yesus Kristus sendiri, maka kita juga menerima hidup Tuhan. Dan ini misteri iman yang begitu agung, tak terpahami, karena Tuhan Yesus yang sebenarnya sebagai Allah tak terjangkau, tapi menjadi manusia sehingga dia terjangkau, bahkan tinggal di antara kita dan hidup seperti kita, dan ikut mengalami apa yang paling kita takutkan, yang namanya kegelapan hidup, kegelapan kematian. Itu Tuhan Yesus alami. Kematiannya adalah kematian sebagai pemberian dan penyerahan dirinya
kepada Bapa dan untuk kita. Sehingga kita pun yang bernasib harus mati pada waktunya ini, boleh ambil bagian dalam hidup Allah, hidup Tuhan. Misteri Paskah dihadirkan dengan begitu purna, begitu sempurna oleh Yesus Kristus. Dan itu kita terima dalam rupa roti, dalam rupa anggur, yakni Ekaristi. Maka ketika imam atau diakon mengatakan, marilah menyatakan misteri iman kita, yang kita katakan adalah wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. 3 frase ini sebenarnya menunjuk 3 dimensi waktu. Wafat Kristus kita maklumkan. Masa lalu, masa lampau ketika Yesus wafat 2000 tahun yang lalu, kita maklumkan. Kebangkitannya kita muliakan. Tapi justru karena bangkit, Dia yang wafat yaitu Tuhan Yesus kini tetap hidup dan hadir saat ini. Dalam hal ini dalam rupa roti dan anggur. Dan kedatangannya kita rindukan, itu perspektif masa depan. Bahwa Tuhan pun akan datang kembali dalam kemuliaan. Seperti kredo kita ucapkan, datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Dia akan datang sebagai Tuhan yang penuh kuasa. Berbeda dengan kedatangan pertama dalam kemiskinan dan penderitaan, kedatangan Tuhan yang kedua dalam kuasanya sebagai anak manusia, sebagai hakim yang datang dalam kemuliaan. Maka adorasi merupakan saat yang indah untuk merenungkan misteri iman yang agung ini. Maka Paus Fransiskus pernah mengatakan, tanpa adorasi susah kita untuk masuk ke dalam misteri Paskah. Sebab misteri Paskah ini misteri iman yang tak bisa kita pahami sampai tuntas. Tapi dengan kontemplasi, dengan berhening di depan sakramen Maha Kudus, kita mohon supaya kita dimasukkan dalam misteri agung peristiwa penyelamatan misteri Paskah Tuhan. Marilah kita lanjutkan adorasi kita dengan penuh semangat. Memang kita punya permohonan-permohonan yang konkret, tapi kita gak usah cemas dengan itu semua. Kalau kita bersama Tuhan yang sudah hadir, dan kini kita sembah dalam adorasi, mengapa kita takut menghadapi hal-hal yang lebih konkret sehari-hari? Itu semua bagi Tuhan tidak ada masalah. Kalau Dia mengendaki akan terjadi apa yang harus terjadi bagi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.